Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan Pak Bagus di sini. Kita hari ini akan belajar tentang isolator dan konduktor di kelas 5, tema 6, subtema 3, pelajaran IPA. Nah, adapun tujuan kenapa kita belajar pada pagi ini. Yang pertama, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung masuk saja ke pembelajarannya. Konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Nah, di sini konduktor itu bisa diartikan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Dan ada pula bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, dan ada juga bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut semikonduktor. Nah, konduktor dan isolator di sekitar kita. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan membuat alat-alat tersebut antara lain adalah besi, aluminium, dan tembaga. Ada juga isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan konduktor dan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan dalam sebuah alat. Perhatikanlah gambar berikut. Ini adalah gambar panci. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kemanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada panci, konduktor yaitu logam. Nah, logam ini menghantarkan panas melalui zat wadah disebut apa? Konduksi. Nah, ini konduktor. Ada pula isolator. Isolator ini adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, di sini ada plastik di pegangan panci dan ada pegangan tutup panci isolator. Nah, ini fungsinya agar saat dipegang tidak panas dan panci ini panas. Ada alat lain yaitu setrika. Nah, panas dari besi ini panas karena dialirkan listrik. Nah, ini besi ini termasuk konduktor atau penghantar panas, dan pegangan setrika adalah isolator.
tidak panas. Bahannya plastik. Seperti itu. Sejarah termos. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar, atau bisa dipanggil Sir James Dewar. Sir James Dewar lahir pada tahun 1842 dan meninggal pada tahun 1923. Penemuannya didorong oleh kebutuhan untuk menjaga air minum bayinya agar tetap hangat. Hal ini sulit karena cuaca yang dingin di Eropa. Nah, saat itu karena di Eropa ada musim salju dan itu sangat dingin, dan untuk menjaga minumannya agar hangat ditemukanlah botol hampa udara atau yang berkembang sekarang disebut dengan termos. Adapun botol hampa udara pada pertama kali ditemukan, bahan-bahannya ada wadahnya itu dari kaca yang berdinding ganda. Yang kedua ada dindingnya yang di dalam botol, kan ada dua dindingnya, yang di luar itu kaca dan yang di dalamnya dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Nah, terus ada kain wol untuk penutup botol seperti digambar di samping ini. Ini adalah ruang hampa. Dan ini adalah perak. Mereka mengapit kedua ruang hampa. Nah, ini adalah penutup gabus kalau ditemukan pertama kali dengan kain wol. Nah, dari botol hampa udara ini berkembang jadilah termos yang kita temukan sekarang. Nah, penemuan tersebut atau botol hampa udara yang ditemukan pertama kali akhirnya masih tersimpan di Museum Ilmu Pengetahuan yang berada di London. Nah, ada pun tugas untuk kalian pada hari ini. Nah, tontonlah video pembelajaran karena kalian sudah menonton. Langsung ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan isolator? Yang kedua, konduktor adalah. Yang ketiga, sebutkan benda konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, apa fungsi termos? Yang kelima, apa saja bahan untuk membuat termos pada pertama kali diciptakan? Yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud konduktor dan isolator beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kerjakan latihan soal nomor 1-5 ditulis di buku tulis. Yang nomor 6 melalui rekaman suara dan dikirimkan ke Pak Bagus. Oke, selamat mengerjakan anak-anakku. Semoga pelajaran pada hari ini kalian dapat mengerti dan memahami makna dari isolator dan konduktor. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan apa itu konduktor dan isolator. Cukup sekian dari Pak Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.